bertani, kita beternak, kita investasi, ini jalur darat namanya. Cuman kan biasanya kalau jalur darat itu ada ukuran batas-batasnya. Iya, bisa jadi macet. Kan lewat situ macet kan, harus diperbaiki. Nah, banyak macetnya jalur darat. Yang kedua, tenaga itu ada ukurannya. Kalau tukang kira-kira berapa? 180, 190 ribu. Kalau kenek berapa? 130, 140 ribu. Kalau mau bikin rumah kira-kira ngumpulin segitu kan ada lumayan lama gitu kan. Kalau punya cita-cita yang lumayan besar itu kan agak sedikit panjang gitu. Maka ada jalur yang kedua, namanya jalur langit. Jalur langit. Jalur langit itu nggak ada hambatan, nggak ada rintangan, karena nggak ada macet jalur langit itu. Yang kedua, kalau minta kepada orang sekali dikasih, 2 kali bosen, dikasih juga sih, 3 kali bosan, 4 kali enggak usir. Ya kan? Tapi kalau mintanya kepada Allah bosan nggak? Allah senang banget kalau diminta. Yang kedua, nggak ada hambatan, ya kan? Nggak ada rintangan, itu jalur langit. Makanya ya kita mintanya kepada Allah lewat jalur langit. Nah, kira-kira kalau di rumah baca Waqiah sendirian 41 dari jam 8 sampai jam 9 selesai nggak? Nggak selesai. Kiai Haji Nur Ali, pendiri At-Taqwa, sesepuh wilayah Bekasi, ini ngajarin kepada kita. Kalau ada orang meninggal, ada khataman kulhu. Khataman kulhu berapa dulunya, Pak? 100 ribu. Ya, 100 ribu. 100 ribu itu dibaca sendirian atau bareng-bareng? Bareng-bareng. Tapi dihitungnya 100 ribu. Ada khataman kulhu. Kulhu berapa, Pak? 100 ahli 80. Kulhu 100. Kira-kira kalau baca kulhu 100 selesai nggak 10 menit? Oh, Enggak. Tapi kalau orangnya ada 50 selesai nggak? Selesai. Tetap dihitungnya adalah 100. Quran 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat. Kira-kira di kuburan baca sendirian atau bareng-bareng? Ya, tapi kan satu Quran bacanya bareng kan? Dibagi-bagi. Nah, berarti kan itu nyontohin kepada kita bahwa yang paling rahmat, yang paling mudah itu kalau bacanya bareng. Coba Yasin tadi ini ada berapa tadi semuanya? 41 kan? Ada berapa semuanya? ya, ada 41. 40, ada 40. Kira-kira baca Yasin 40 kita di rumah sanggup nggak? Tadi nggak terasa Yasin 40. Waqiah tadi berapa kita? 41 kali, nggak terasa 41 kali. Terus manfaatnya kita baca cuma sekali berapa? Sama 41 kali. Barokahnya Yasin 40 kali sama. Ya karennya wadud tadi berapa? 1000 dikali 40 berapa? 40.000. 40.000. Sanggup di rumah 40.000? Gak akan sanggup. Ditambah lagi sholawat 500 kali 40 berapa? 20.000. Benar 20.000. Apa 200.000? 500 kali 40 20. 20.000. Sanggup di rumah 20.000? Gak sanggup. Dengan seperti ini sama dengan baca Yasin 40, Waqiah 41 kali, akarnya waktunya tadi 40.000, sholawatnya 20.000, berarti kayak apa manfaatnya? Makanya insya Allah yang kalau bisa, kalau pengen nambah yakin sih proposalnya itu yang realistis ya.
supaya yakin sedikit-sedikit itu minta pada Allahnya. Insya Allah akan diijabah. Saya boleh nyontohin nggak? Boleh. Contoh sedikit aja. Sedikit. Tadi saya ke Bekasi ngurus SMP gitu kan. Undangannya jam 9. Ada 2 yayasan. Yayasan Al-Ukhwah, yayasan ini, yang satu lagi yayasan Hanan Manan. Yang di sana datangnya bareng jam 9. Kayak jam 9 kurang 2 menit, 3 menit lah. Ternyata jadwalnya duluan dia. Jadi saya diundur. Merapiin berkas untuk perjalanan SMP. Nah, mudah-mudahan barokah waqiah, barokah sholawat, barokah yakaliyatu, Allah mudahkan. Saya jam 10 masuk ke dalam, Pak belum selesai. Yang tadi masuk dari jam 9, jam 10 masih belum kelar. Lagi gelar apa kalau bahasa ini? Presentasi lah. Berkasnya dipresentasikan semuanya. Waduh, saya udah ada tidur dia, gitu kan? Tapi saya yakin, mudah-mudahan barokah waqiah, ya kan? Begitu jam 10 lebih 10 menit, Bapak giliran Bapak. Itu saya masuk, silakan duduk. Silakan Pak perkenalan. Saya mau perkenalan. Terus ini sekolahnya Muhammadiyah apa NU Pak? Saya ditanya. NU, oh ya udah. Udah ditanya begitu doang. Ditanya begitu doang. Pak hari Sabtu nanti kita visitasi ke sini. Tuh, barokah. Kalau jalur langitnya dipakai itu begitu. Orang lain 1 jam lebih, kita ditanya cuma suruh perkenalan. Sama ditanya, apa Muhammadiyah? Benar. Jadi ada sesuatu yang kemudian perlu kita tempuh, yaitu diantaranya adalah jalur langit. Kadang sesuatu yang berat itu kan terasa jadi ringan, gitu kan. Makanya monggo yang punya cita-cita, yang punya doa, ya kan, ya barokah dengan waqiah, barokah yasin, barokah sholawat, ya minta pada Allah. Nggak mungkin kalau waqiah itu nggak berbekas, nggak mungkin kalau yasin nggak berbekas, apalagi sholawat. Sholawat tadi berapa tuh? 500 kali 40 berapa? 20.000. 20.000. Abu Lahab sekedar senang Nabi Muhammad dilahirkan saja, senang doang. Hari Senin dikabari Nabi Muhammad lahir, senang. Itu setiap hari Senin dibebaskan dari siksaan api neraka. Lah kalau kita bersholawat, nggak ada yang nggak mungkin. Makanya saya punya buku, ini panduan ini ijazah dari Cirebon, itu rata-rata dari Cirebon ya. Itu semuanya bertawasul semuanya. Bertawasulnya kepada Nabi Muhammad SAW, bertawasul kepada syekh-syekh yang disebutkan dengan orang-orang hebat. Ini salah satu contoh. Makanya ya kita bertawasulnya dengan amal soleh, diantaranya bacaan waqiah, bacaan sholawat. Mudah-mudahan yang punya harapannya dikabulkan. Amin. Amin. Punya cita-citanya terwujud. Amin. Yang pengen bangun rumahnya cepat jadi. Amin. Yang pengen bangun sekolahnya nambah lagi. Amin. Yang apa lagi? Yang menikah lagi mah jangan. Yang punya anak biar anaknya hebat-hebat. Amin. Soleh-soleh. Amin ya Allah. Yang mau jual tanahnya cepat laku. Amin. Yang rumahnya cepat laku. Itu kan semuanya adalah dengan berwasilah kepada amal soleh. Yakin aja Pak. Yakin kan sering diceritakan. Kiai Mahtum Hanan, saya punya guru. Beliau jualan batik Pekalongan. Kalau habis belanja taruh di depan, disolawatin. Bisa wakaf. Ya banyak lah contohnya ya. Soalnya terlalu banyak lah. Bukan siapa-siapa, akhirnya alhamdulillah. Itu barokah dari sholawat, waqiah dan lain-lain. Mudah-mudahan kita kebagian barokah. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. ya, untuk ibu-ibu yang kemarin nggak denger, ya kan? Nah sekarang udah kedengeran ya. Nah itu niatnya, makanya silakan bikin proposal masing-masing, kita ajukan kepada Allah.
biar Allah yang jawab. Bosan nggak kira-kira Allah? Enggak. Nggak akan bosan. Kalau orang ngasihnya 100.000 aja, sebut-sebutnya sampai berkali-kali, bertahun-tahun. Begitu kita minta ngasihnya berapa? 100.000 nggak gede ya, jadi 5.000, 10.000, tapi disebut-sebut terus ya. Kalau mintanya pada Allah, aman, ya. Insya Allah. Inilah jadi tujuan kita bertawasul dengan amal soleh, wirid bareng, dijunjung bareng, doa bareng, minta bareng, insya Allah. Mungkin di antara kita, saya dosanya paling banyak, ada yang dosanya sedikit, yang dijawab yang dosanya sedikit, kan kebagian semua, ya kan? Amin. Mungkin saya utangnya paling banyak, barangkali itu kan yang utangnya sedikit, minta pada Allahnya cepat, kan begitu. Karena barang Mbak, ada kitabnya namanya Kifayatul Atqiyah, Imam Al-Qurtubi. Saya baca begini, orang berjamaah pertama kali yang dilihat itu imamnya. Begitu imamnya bagus, ya Allah, imamnya bagus, udah anggap aja bagus semua. Ya Allah, imamnya nggak bagus ya Allah. Coba lihat barisan yang sebelah kanan. Oh, yang kanan ada yang bagus satu ya Allah, yaudah terima aja semuanya. Atau kalau yang kanan belum ada yang bagus ya Allah, coba lihat barisan pertama sebelah kiri. Ada ya Allah, yaudah kalau terima aja semua. Sampai barisan paling belakang itu adalah memberikan syafaat kepada barisan yang lain. Artinya kalau ada 40 orang, ilok satu orang yang dijabah. Itu aja logikanya. Ilok tuh, paham ilok Pak? Itu bahasanya orang Betawi. Masa iya dari 40 gak ada yang dijabah? Insya Allah. Gitu aja. Makanya al-jamaah rahmah. Bareng-bareng itu akan mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Makanya kalau bisa ngetesnya, bukan nggak percaya, bukan dia yakin, ngetesnya dikit-dikit. Saya latihan dari mulai saya bujangan latihannya. Contoh ya, saya contohin aja. Ini bukan walariyaan wala sunatan ya, nggak ada ria, nggak ada sunnah ya. Buat contoh aja. Saya pengen beli kitab, saya tulis kitab Iqna, kitab Bajuri, saya tulis kira-kira ada sekitar 11 kitab gede-gede. Buru-buru beli kitab dari mana ini? Ya Allah, saya punya waktu 11 hari dagang ya Allah. Saya pengen beli kitab ini ya Allah. Baca sholawat. Pokoknya bagi dagang punya sholawat, dagang sholawat. Begitu 11 hari pas dapat kitab itu. Nggak kurang dan lebih. Nggak kurang dan lebih. Dan ini latihan dari dulu dari saya bujangan latihan. Ya Allah, saya mau beli ini ya Allah, saya punya waktunya segini ya Allah, terserah bagaimana itu saya bisa. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya ya taharusan nikmah. Satu pesantren yang satu kelas ya, satu kelas yang kitabnya paling banyak, saya tapi nggak pernah minta karena tulis sendiri. Karena saya punya target. Kalau sekian hari berarti realistisnya sekian. Ya udah mintanya pada Allah yang realistis. Ya, jangan mintanya ya Allah mudah-mudahan saya bisa bikin rumah 1.000 meter. Mintanya 9 itu nggak realistis. Yang realistis. Kira-kira kalau dagang sekian, itu ukurnya sekian, berarti saya mintanya sekian. Itu realistis. Walaupun Allah maha kaya, kan dia sunatullah juga. Ya kan Pak? Sunatullah itu ukuran. Nah itu saja, makanya perlu latihan kecil-kecil. Nah coba nih, saya punya kasus sedikit, misalnya gitu kan. Nah saya minta nih wasilah ini, coba. Semakin yakin, semakin yakin. Gitu. Kalau nggak dilatih ya susah. Nanti dari kecil dulu, ya kan. Ini besok kira-kira naik motor nggak macet bagaimana nih, misalnya gitu kan. Ya datangnya pagi-pagi. Gitu lagi. Itu dohirnya, tadinya doa juga. Begitu Pak. Saya dulu ngajar kontrakan itu. Itu kalau ngajar itu jam 1:30, karena saya jam 2 kuliah. Dari Indramayu nggak mungkin logikanya nyampe sini 1:30. Ya Allah, saya harus minta 1:30 nyampe sini mau ngajar. Dilalah ketemu mobil yang cepat, yang macet, tak 1:30 ya. Jadi sering dicoba begitu yang kecil-kecil. Bergantungnya pada Allah, yang maksimal, yang optimal, yang sungguh-sungguh, yang kecil-kecil aja dulu. Nanti lama-lama terbiasa. Ya kemarin saya cerita lah gitu kan. Saya bangun rumah punya duit cuma 20 juta.
Tapi ya alhamdulillah kelar gitu kan. Karena begitu. Nih bangun ini nih, ibu saya nangis. Bangun ini. Kenapa? Nggak punya duit. Punya duit berapa? 80 juta. Habisnya 700 dari mana? Ya itulah. Jadi kita harus yakin kepada Allah. Itu saja buat kemarin mama profesornya. Nggak dengar dari sono katanya. Makanya saya jelasin begitu. Yang penting niatnya yang baik ya Bu ya. Niatnya yang baik pasti Allah tolong, pasti Allah bantu, pasti bukan nggak mungkin, pasti. Yang penting kita yakin ya itu. Ud'uni astajib lakum, astajib itu pasti. Cuman pastinya ada yang sekarang, ada yang besok, ada yang nanti, ada yang kemudian. Asal sabar aja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.